Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yuk simak videonya. Yang pertama ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, prinsip didefinisikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi dasar pemikiran. Sementara itu, kata pengembangan seringkali diartikan sebagai upaya memperbaharui, memperluas, atau meningkatkan. Menurut Omer Hamalik, pengembangan kurikulum didefinisikan sebagai perencanaan peluang belajar yang bertujuan untuk membawa siswa kepada perubahan yang diharapkan, serta menilai sejauh mana perubahan tersebut telah terjadi pada diri siswa. Jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan adalah kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Contohnya, diskusi membantu siswa untuk mengetahui aturan dan kemajuan dengan memahami pemahaman dasar keterampilan sebagai persyaratan mutlak untuk latihan yang bermakna. Yang kedua yaitu ada bagian kebenaran. Kebenaran bagian ini maksudnya adalah kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Seperti ada sebagian tenaga pengajar berpendapat bahwa pencapaian prestasi siswa akan lebih tinggi ketika siswa itu dikelompokkan pada jenjang yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada dugaan. Sebagian prinsip-prinsip dasar tidak semuanya benar, bisa juga merupakan dugaan atau uji coba, sementara ide atau dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum ada 6. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan nasional. Pendidikan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penyesuaian konteks lokal dan global. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta perkembangan dunia. Yang ketiga, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Fokus pada pembentukan karakter siswa sesuai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, penilaian autentik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan nilai tes. Yang kelima, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kompetensi abad 21. Mendorong siswa memiliki kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan inovatif yang dibutuhkan di era modern saat ini. Selanjutnya ada peran prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, terdapat 2 peran strategis dalam kurikulum pendidikan, antara lain yang pertama peran konservatif, yang kedua peran kreatif. Peran konservatif dari kurikulum harus mempertahankan nilai-nilai mereka untuk melestarikan berbagai nilai budaya dan budaya sebagai warisan masa lalu. Sedangkan peran kreatif, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks komunitas, terus berkembang secara kreatif serta mendukung pengembangan potensi siswa agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial yang dinamis. Sekian video singkat pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.